Part 46. Setelah mendengar ini, wanita parubaya itu menatap Li Dong. Berpura-pura sedikit malu. Dokter Jenius sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk. Apa yang harus saya lakukan? Li Dong bertanya dengan tergesa-gesa. Adik kecil, mari kita coba keberuntungan untuk tahun baru Imlek yang besar ini. Lihat, mari kita berikan amplop merah kepada Dokter Jenius. Jika dia menerima amplop merah, mungkin dia dalam suasana hati yang baik. Anda tidak harus menunggu sepanjang waktu, baik. Lalu menurutmu berapa yang pantas? Li Dong bertanya. Wanita parubaya itu memikirkannya sebentar, menggertakkan giginya dan berkata, 300. Biayanya 300 sebelum dimulainya perawatan medis. Wanita ini juga membuat banyak tekad, karena dia takut itu akan terlalu banyak, jadi dia menakuti domba-domba gemuk itu. 300 terlalu sedikit, kan? Ini menguntungkan, biasanya 800. Li Dong tersenyum. Kebetulan ada beberapa amplop merah di sakunya yang tidak dia berikan hari ini. Li Dong mengeluarkan amplop merah, lalu mengeluarkan uang tunai 800 yuan dan memasukkannya ke dalam amplop merah. Melihat tindakan Li Dong, wanita parubaya itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Oke, kamu bisa memikirkannya sendiri. Ini urusanmu sendiri. Jika menurutmu ini murah, maka biarlah. Ketika Dokter Jenius melihat amplop merah penuh yang diserahkan Li Dong, suasana hatinya tiba-tiba membaik. Dia meletakkan buku di tangannya, diam-diam meletakkan amplop merah di atas meja ke dalam laci, dan memberi isyarat mengundang ke Li Dong, memberi isyarat padanya untuk duduk di kursi yang berlawanan. Tahun ini, hari pertama tahun baru. Aku tidak berniat keluar untuk menemui dokter. Tapi karena kamu diperkenalkan olehnya, aku tidak bisa terlalu berperasaan. Mari kita bicarakan. Apa yang tidak nyaman? Li Dong melirik wanita parubaya itu, dan berkata kepada dokter ajaib itu, tapi bukankah kakak perempuan ini mengatakan bahwa kamu sangat baik? Selama kamu mendapatkan denyut nadi, kamu dapat segera mengetahui apa yang salah, maka kamu dapat bantu aku mendapatkan denyut nadi juga. Dokter Jenius itu tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Dia benar, tetapi tidakkah menurutmu itu membuang-buang waktu? Tugas dokter adalah merawat orang sakit dan menyelamatkan orang, dan tugas pasien adalah membantu dokter dalam pekerjaan. Menilai, saya akan dapat meresepkan obat kedokteran secara lebih komprehensif. Jika aku mengatakannya sendiri, itu tidak akan menunjukkan seberapa baik dirimu. Apakah dia berbohong padaku? Li Dong tersenyum. Maksud kamu apa? Psikiater menjadi marah dan menepuk meja. Kamu harus mengerti bahwa kamu datang ke sini untuk meminta saya menjadi doktermu. Saya tidak mengundang Anda untuk datang. Jika sikap Anda tidak benar, Anda tidak dapat memberi dokter rasa hormat yang pantas Anda dapatkan, seperti untuk pasien seperti Anda, saya menolak untuk dirawat, Anda bisa pergi. Li Dong mengangguk dan langsung berdiri. Tetapi dia tidak segera pergi, tetapi menatap dokter jenius itu, saya bisa pergi, dan kembalikan amplop merah saya kepada saya. Amplop merah? Amplop merah macam apa? Dokter jenius itu tampak kosong. Amplop merah yang kamu taruh di laci tadi, aku baru saja memberimu 800 yuan. Li Dong mengingatkan, itu yang kamu berikan padaku. Sekarang uang itu milikku. Jika tidak ada amplop merah, kamu bisa menunggu perlahan. Dokter jenius itu mencibir. Bukannya dia belum pernah bertemu pasien seperti ini, dan dia tidak takut sama sekali. Apakah kamu ingin bermain-main? Mata Li Dong menyipit, sepertinya saya harus menelepon biro kesehatan dan meminta mereka untuk memeriksa apakah klinik kecil Anda memiliki izin untuk beroperasi. Lalu kamu berteriak, aku punya kenalan di sana, aneh saja mereka akan peduli padamu, selain itu, ini adalah tahun baru Imlek, siapa yang mau mengurus hal semacam ini? Dokter jenius itu sama sekali tidak takut, sepertinya dia juga tongkat adonan goreng tua. Jika ini masalahnya, mari kita cari beberapa teman reporter lagi untuk membantu. Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, kamu telah melakukan penipuan. Jika itu diekspos oleh media, apa yang akan kamu katakan sebagai konsekuensinya? Dokter jenius itu memerah karena marah dan lehernya tebal. Dia ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi wanita parubaya itu memelototinya. Jadi dia berhenti bicara. Oh, lihat, mengapa begitu tidak menyenangkan untuk tahun baru Imlek yang besar ini. Adik laki-laki ini, karena dia tidak enak badan, dia datang ke dokter jenius untuk meminta bantuan. Jangan akrab dengan dokter jenius, anak muda. Yah, tidak bisa disangka bahwa kamu akan menjadi lebih impulsif. Wanita parubaya itu tersenyum dan berkata, mari kita obati penyakitnya dulu, lalu kita sembuhkan penyakitnya. Ini selalu merupakan hal yang tidak menyenangkan dengan penyakit, bukan begitu? Dokter jenius itu melirik wanita parubaya itu dengan ketidakpuasan. Namun, sikapnya terhadap Li Dong menjadi jauh lebih baik. Duduk dan ulurkan tanganmu. Li Dong mengangguk, tidak marah lagi, dia duduk kembali di kursinya dan mengulurkan tangannya. Dokter jenius itu menggenggam pergelangan tangan Li Dong dan memejamkan matanya untuk merasakan denyut nadinya.
1 detik, 2 detik, 3 detik, ketika Li Dong bertanya-tanya apakah orang ini sedang tidur, dia tiba-tiba membuka matanya. Denyutnya berat, api internal kuat, keringat tidak berhenti, 5 cairan disuntikkan, dan menumpuk di tengah, dan tidak sembuh untuk waktu yang lama, sehingga menyebabkan rasa sakit di hati dan mulut. Masalah ini besar atau kecil, tetapi jika tidak ditangani tepat waktu, biarkan berkembang secara alami, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dokter jenius itu mengatakan banyak istilah teknis yang sulit, dan akhirnya berkata, tapi, jangan khawatir, saya akan meresepkan beberapa obat untuk Anda, rebus sesuai dengan apa yang saya katakan, dan periksa kembali setelah seminggu. Jika tidak ada masalah, tidak apa-apa. Jika belum pulih, saya akan memeriksa Anda lagi. Li Dong mengangguk, kalau begitu berikan resep pengobatan. Dokter jenius itu mengeluarkan pena dan mulai dengan cepat menulis resep di kertas putih di depannya. Naik ke atas untuk mengambil obatnya. Dokter jenius menyerahkan resep kepada Li Dong. Li Dong mengambilnya dan dengan hati-hati mengidentifikasinya. Jika kamu tidak mengerti ini, ambil obatnya. Dokter jenius itu tidak sabar dan otentik. Terkadang dia tidak bisa memahami kata-kata resep yang dia tulis, apalagi pemuda di depannya, bagaimana dia bisa mengenalnya. Kurasa itu tidak benar. Li Dong meletakkan resepnya dan berbicara dengan ringan. Ada apa? Tanya dokter jenius itu. Tidak ada yang benar. Li Dong tersenyum. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu pengobatan Tiongkok? Apakah kamu tahu apa gunanya resep ini? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Dokter jenius itu menatap Li Dong dengan marah. Pertama, jantung saya tidak sakit. Saya hanya menyebutkan kondisi dengan santai. Anda akan mendorong akibatnya ke penyakit ini. Juga, denyut nadi saya tidak berat atau astringen. Sebaliknya, dibandingkan dengan orang biasa, lebih aktif. Kedua, posisi pemeriksaan nadimu salah. Saat memeriksa nadi, kamu harusnya tenang dan tidak bergerak. Meski kamu berpura-pura mirip, ketika kamu memegang nadiku, jari-jarimu sering terlepas dari nadi tanpa alasan, pemeriksaan nadi salah. Kondisi sebenarnya tidak dapat didiagnosis. Ketiga, ada masalah dengan resep Anda. Li Dong berhenti dan menunjuk ke resepnya, baru saja kamu mengatakan bahwa aku memiliki api internal yang kuat, jadi mengapa kamu masih meresepkan obat kuat seperti ginseng dan anglika? Juga, dilihat dari resep yang kamu resepkan, ini sangat bagus, tonik. Jika saya tidak salah, bukankah harganya murah? Dokter jenius itu tercengang. Dia menatap Li Dong dengan kaget, kebanggaan dan kepuasan di wajahnya sudah lama menghilang. Tenggorokannya menggeliat terus-menerus, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pernyataan Li Dong mengejutkan hatinya, yang tak tertandingi. Karena apa yang dikatakan Li Dong benar. Wanita parubaya itu bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar kata-kata Li Dong. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Li Dong seolah-olah dia telah melihat hantu. Monster macam apa pemuda yang dibawanya kembali kali ini? Hanya Lin Yurou yang memiliki senyum tipis di wajahnya, tanpa kejutan sedikit pun. Karena dia tahu kemampuan Li Dong dengan sangat baik, dia tahu apa yang akan dilakukan Li Dong sejak awal. Sebagai seorang wanita, dia benar-benar bangga dengan keunggulan Li Dong. Siapa kamu? Dokter jenius itu menatap Li Dong, dan dia mulai tergagap. Wajahnya penuh kejutan, dan sikap seorang dokter jenius telah menghilang tanpa jejak. Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok sama seperti Anda, kata Li Dong ringan. Mendengar ini, dokter jenius itu tiba-tiba menjadi marah dan merasa telah ditipu. Anda sendiri adalah seorang dokter, mengapa Anda datang menemui saya untuk penyakit apapun? Tapi dia dengan cepat memikirkan konsekuensinya, dan tiba-tiba memasang senyum yang menyenangkan di wajahnya. Dia membuka laci dan mengeluarkan amplop merah. Haha, berkenalan adalah takdir. Saya tidak berharap bahwa mereka yang merayakan tahun baru akan dapat bertemu teman sebaya. Saya tidak dapat mengambil amplop merah ini. Tolong ambil kembali sekarang. Kamu benar-benar tidak berhak menerima amplop merah ini. Li Dong mengambil amplop merah itu, memasukkannya ke dalam sakunya, dan berkata dengan dingin, lagi pula, kamu sama sekali tidak pantas menjadi dokter. Kemarahan melintas di wajah dokter jenius itu. Tapi kemudian, dia kembali ke sanjungannya, kamu juga tahu bahwa pasar saat ini sedang lesu. Kita yang belajar pengobatan Tiongkok hanya bisa memikirkan beberapa cara lain untuk menghidupi keluarga kita. Haha, kalian orang dewasa tidak ingat penjahatnya, tidakkah kamu pikir kamu belum melihat ini? Dia berkata, seolah memikirkan sesuatu, dia membuka laci lagi. Dia mengeluarkan banyak amplop merah dan memasukkannya ke Li Dong, ayo, sedikit artinya, tidak ada rasa hormat, kamu harus menerimanya juga. Li Dong melihat amplop merah di tangannya dan berpikir, sepertinya bisnis orang ini cukup bagus untuk tahun baru Imlek. Banyak amplop merah ini mungkin diberikan oleh pasien yang diperkenalkan di sini.
Orang ini sibuk sepanjang hari, dan sekarang dia ingin memberikan amplop merah ini untuk dirinya sendiri, mungkin mengutuk dirinya sendiri dengan kejam di dalam hatinya. Aku tidak akan mengumpulkan uang ini, dan aku ingin melihat benda ini. Li Dong menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa membiarkan dukun seperti itu terus menyakiti orang-orang di Laut Cina Timur? Dia benar-benar tidak layak untuk keterampilan medis yang ditunjukkan pihak lain tadi, kata dokter. Pada akhirnya apa yang kamu inginkan? Dokter jenius menjadi tidak sabar dan menatap Li Dong. Jam 3. Li Dong mengangkat 3 jari. Pertama, segera tutup klinik ini sekarang dan kembalikan semua uang orang yang Anda tipu. Kedua, ambil inisiatif untuk menyerah pada Biro Keamanan Publik dan akui kejahatanmu. Ketiga, jangan pernah mengatakan bahwa Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok, jangan sampai Anda merusak reputasi pengobatan Tiongkok. Setelah mendengarkan Li Dong, dokter jenius itu sangat marah. Kamu pikir kamu siapa? Aku hanya harus mengembalikan uangmu. Apa yang aku lakukan berhubungan denganmu dengan setengah sen? Mengapa kamu begitu peduli? Alasan mengapa pengobatan Tiongkok diremehkan dan memiliki reputasi buruk adalah karena orang-orang seperti Anda melakukan kerusakan. Saya tidak akan mentolerirnya. Sekarang, Anda dapat memanggil polisi sendiri. Jika Anda tidak mau, saya dapat melakukannya untuk Anda. Li Dong berkata dengan ringan. Apa yang kamu bercanda? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Dokter jenius itu bangkit dari kursi dan berkata kepada wanita itu, ayo pergi. Tapi dia berhenti dengan cepat karena Li Dong ada di depan. Minggir, teriak dokter jenius itu. Kembalilah, kata Li Dong ringan. Jenius itu mengangguk, dan dia mundur dengan patuh. Tapi dia kembali untuk mengambil telepon rumah dan memutar nomor telepon, segera. Di tangga, ada suara langkah kaki, dan seseorang datang ke sini dengan cepat. Baru saja dokter jenius meminta Li Dong naik ke atas untuk mengambil obat dengan resep. Jelas, ada orang lain di lantai atas. Yang turun adalah 2 pria muda berusia 20-an. Yang satu agak gemuk dan yang satunya agak kurus. Pria kurus itu berlari dan bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Kenapa? Siapa yang tidak bermata panjang yang datang untuk membuat masalah? Ketika pria gemuk itu berbicara, dia sudah menyingsingkan lengan bajunya dan siap untuk bertindak atas Li Dong. Ini dia, hancurkan dia untukku. Dokter jenius itu menunjuk Li Dong dan berteriak, kamu ingin mati. Pria gemuk dan pria kurus mengepung Li Dong, pria gemuk itu menembak lebih dulu dan meninju dada Li Dong. Wajah Li Dong tanpa ekspresi. Dia memindahkan langkah kakinya sedikit dan menghindari pukulan pria gemuk itu. Kemudian dia memukul hidung pria gemuk itu dengan pukulan backhand. Klik, meskipun itu hanya pukulan pertama Li Dong, dan tidak ada gerakan udara, hidung pria gemuk itu masih tidak tahan, dengan suara yang tajam, hidungnya terputus. Pria kurus itu tidak menyangka bahwa Li Dong akan melukai orang segera setelah dia menembak. Dia sudah mendapat pukulan di matanya sebelum dia bisa bereaksi terhadap perubahan mendadak di depannya. Tiba-tiba, pria kurus itu berjongkok di tanah dengan mata tertutup dan menghembuskan napas kesakitan. Dengan dua lawan seperti itu, Li Dong tidak perlu mengeluarkan tenaga sama sekali. Panggil polisi. Li Dong menatap dokter jenius itu dan berkata ringan. Saudaraku, kami memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda bisa mengajukan penawaran, saya panggil polisi. Suara Li Dong menjadi dingin. Kesabarannya terbatas. Wajah dokter jenius itu malu, dia memelototi wanita itu dengan ganas, dan mengulurkan tangan dan mengambil telepon rumah di atas meja. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa mereka pergi. Apakah kamu pikir aku terlalu banyak mengontrol? Li Dong memandang dokter palsu dan wanita yang dibawa pergi oleh mobil polisi, dan bertanya kepada Lin Yurou sambil tersenyum. Kalau tidak peduli dan orang lain tidak peduli, maka semakin banyak orang akan tertipu, kondisi pasien semakin parah, tetapi pembohong menghasilkan banyak uang. Ini terlalu tidak adil bagi orang lain. Lin Yurou meraih lengan Li Dong dan menggelengkan kepalanya, orang seperti ini harus dihukum secara hukum. Ketika orang-orang membutuhkan seorang pahlawan, Anda kebetulan memainkan peran seperti itu. Lin Yurou menatap lurus ke mata Li Dong dan berkata dengan serius, saya tidak mengharapkan Anda untuk menyelamatkan alam semesta dan menjaga perdamaian dunia, tapi saya harap laki-laki saya dapat berdiri seperti seorang pria ketika menghadapi hal-hal dalam kekuatannya. Saya menyukainya. Saya menyukainya. Saya menyukainya. Sepertinya Anda selalu bangga dengan apa yang telah Anda lakukan. Li Dong tertawa. Lalu dia berbisik di telinga Lin Yurou, tapi, aku bukan laki-lakimu, atau kita, Lin Yurou terkejut, lalu wajahnya yang cantik berubah menjadi apel merah. Aku tidak ingin mendengarkanmu berbicara omong kosong. Lin Yurou dengan cepat melepaskan lengan Li Dong, tidak berani menatap mata Li Dong, dan berlari ke depan dengan cepat. Cepat, ayo pergi menemui Sanshan. Melihat Lin Yurou melarikan diri ke alam liar, Li Dong diam-diam lucu. Gadis ini terlalu mudah malu. Hanya beberapa tawa membuat Anda tersipu.
Ketika saya menikah di masa depan, malam itu di kamar pengantin, gadis ini tidak tahu bagaimana rasanya menjadi pemalu. Berpikir untuk menikah, hati Li Dong penuh dengan harapan. Aku sangat berharap hari itu akan segera datang. Segera, keduanya kembali ke rumah sakit. Ketika dia datang ke bangsal tempat pasien ditempatkan, Li Dong berjalan ke bangsal dengan senyum di wajahnya dan menyapa semua orang dengan senyuman. Selamat tahun baru semuanya, kami datang untuk memberi Anda ucapan tahun baru, dan berharap yang terbaik untuk Anda dan pemulihan yang cepat. Lin Yurou mengeluarkan amplop merah yang sudah disiapkan dari tas dan membagikannya satu per satu. Namun, pemandangan menyenangkan yang diharapkan tidak muncul. Sebaliknya, semua orang tampak sedih dan menatap Li Dong dengan cemas. Ada apa? Apa yang terjadi? Li Dong bertanya, merasakan suasana yang aneh. Dokter Li, katakan yang sebenarnya, bukankah penyakit kita belum diselamatkan? Tanya seorang lelaki tua yang terbaring di ranjang rumah sakit. Itu benar, katakan yang sebenarnya, kita semua cukup tua, dan kita siap secara mental. Jika kita tidak bisa disembuhkan, beritahu kami apa penyakitnya. Kami tidak akan mempermalukanmu. Wanita tua lain buru-buru angkat bicara. Apakah tidak sembuh? Jika ya, jangan sembunyikan dari kami tidak akan menyalahkanmu. Seorang wanita parubaya memiliki mata merah, semua orang dapat melihat bahwa Anda adalah pria yang baik dan dokter yang baik. Namun, saya ingin membawa anak saya kembali untuk melihat kakek nenek saya. Setiap kali mereka menelepon, kami menolak untuk membawa anak-anak kembali bekerja. Mereka semua terburu-buru. Saya tidak ingin anak-anak kehilangan kakek nenek mereka untuk liburan, terakhir kali. Di sebelahnya, terletak seorang anak berusia sekitar 10 tahun. Emosi semua orang tiba-tiba menjadi gelisah. Tanya satu demi satu. Ada kekhawatiran dan ketakutan di wajah mereka. Ada juga frustrasi tak berdaya. Jelas, sesuatu yang penting pasti telah terjadi yang membuat mereka kehilangan kepercayaan dalam perawatan. Sampai mereka selesai mengajukan pertanyaan, Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sejak hari pertama kami menemukan Anda, kami telah menganalisis dan memeriksa produk perawatan kesehatan dan darah Anda. Baru kemarin tim ahli kami menemukan zat beracun, dan sekarang kami mulai membudidayakan penawarnya. Dengan kata lain, penyakit Anda bisa diselamatkan. Dr. Li, Anda tidak perlu mengucapkan kata-kata baik ini untuk menghibur kami. Apa yang aku katakan itu benar. Li Dong tersenyum pahit. Tapi, kami mendengar bahwa seorang gadis kecil sedang sekarat, apakah itu benar? Mendengar ini, wajah Li Dong tiba-tiba berubah. Wajah Lin Yurou juga berubah. Apa? Jika seseorang benar-benar mati, semua pasien di sini akan kehilangan kepercayaan. Anggota keluarga pasien yang tidak berdamai pasti akan mengekspos masalah ini. Pada saat itu, tidak ada yang bisa diselamatkan. Keluarga Liu akan dituduh oleh ribuan suami, dan grup Lin juga akan mengalami pukulan reputasi yang mengerikan. Siapa itu? Siapa yang akan mati? Li Dong bertanya dengan cepat. Dia gadis kecil, sepertinya dia dipanggil Li Sanshan. Seseorang menjawab, Li Sanshan. Wajah Lin Yurou menjadi lebih pucat. Dia memiliki kasih sayang khusus untuk gadis kecil itu. Lagi pula, ketika dia mengikuti Li Dong untuk menghubungi pasien itu, Li Sanshan adalah orang pertama yang menghubungi. Pada saat itu, Li Sanshan memiliki dampak psikologis yang besar pada Lin Yurou, yang membuatnya merasa tertekan selama beberapa hari. Wajah Li Dong juga menjadi sangat suram. Semuanya, istirahatlah yang baik, tidak apa-apa. Apa yang saya katakan barusan adalah kebenaran. Anda akan baik-baik saja. Setelah berbicara, dia meraih tangan Lin Yurou dan berjalan menuju kantor dekan. Di koridor, Li Dong bertemu dengan wakil presiden rumah sakit ini. Melihat Li Dong, wakil dekan mengangguk ke arahnya, kamu di sini tepat waktu, ikut denganku untuk melihat bahwa Li Sanshan, dia tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas, dan sekarang dia hanya bisa mengandalkan tabung oksigen untuk membantunya bernafas. Ketika Li Dong mengikuti wakil presiden ke unit perawatan intensif, sekelompok dokter sudah berkumpul di pintu. Ada pengobatan Cina dan Barat, dan mereka semua adalah elit dengan kualifikasi veteran. Keterampilan medis orang-orang ini adalah yang terbaik, dan mereka telah menandatangani kontrak kerahasiaan sebelum mereka dapat berpartisipasi dalam diagnosis dan perawatan pasien kali ini. Alasan menandatangani perjanjian kerahasiaan adalah bahwa mereka secara alami khawatir bahwa mereka akan membocorkan masalah ini. Tentu saja, ketika tugas selesai, mereka semua akan mendapatkan bonus yang cukup besar. Pada saat ini, Li Mingqiang dan Zhang Ping dan istrinya sedang terburu-buru. Mereka berbaring di dinding kaca transparan, memandangi putri mereka yang terbaring di bangsal, diam-diam menyeka air mata. Mereka lebih akrab dengan Li Dong, dan mereka tahu dia lebih mudah diajak bicara. Melihat Li Dong datang, pasangan itu langsung berlutut ke arah Li Dong, dan terus bersujud. Dr. Li, tolong bantu Sanshan, tolong bantu dia, Li Mingqiang memiliki mata merah.
Dokter Qin, tolong, selamatkan putri saya akan membalas Anda bahkan jika saya seekor sapi dan kuda dalam hidup ini, tolong. Hidung dan air mata Zhang Ping bahkan lebih, terlihat sangat mengganggu. Li Dong ingin menarik mereka dari tanah. Namun, kedua pria itu berlutut di tanah, seolah-olah mereka datang bersama, dan Li Dong tidak akan menyelamatkan putri mereka. Terkadang, Li Dong benar-benar lelah dengan cara bersyukur ini. Dia adalah seorang dokter, dan tugasnya adalah mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Jika Anda mau berterima kasih, Anda dapat menggunakan metode lain. Misalnya, ajak saja dia makan malam, dia sangat tidak suka cara berlutut di tanah. Namun, Li Dong juga bisa memahami perasaan mereka. Mereka tidak memiliki lebih banyak sumber daya untuk membalas budi yang telah mereka terima, mereka hanya bisa mengucapkan kata-kata terima kasih berulang-ulang, membenturkan kepala mereka ke lantai lagi dan lagi. Lin Yurou datang untuk membantu dan menarik pasangan itu dari tanah. Tentu saja Li Dong bisa menariknya sendiri, tapi kekuatannya terlalu besar, takutnya akan melukai mereka secara tidak sengaja. Apakah kamu berlutut atau berdiri, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan putrimu. Jika kamu mau mendengarkanku, aku tidak akan menunda omong kosong. Li Dong menatap mereka dengan ekspresi serius di wajahnya. Mendengar kata-kata Li Dong, Li Mingqiang buru-buru mengangguk dan minggir, karena takut menunda waktu berharga Li Dong untuk menyelamatkan orang. Li Dong menepuk pundak Li Mingqiang dan memberi isyarat agar dia tidak khawatir, lalu berjalan ke kelompok ahli dan bertanya kepada seorang lelaki tua berjas putih, Din Zhao, bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada cara untuk menghadapinya? Orang tua itu memandang Li Dong dan mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepadanya, saat itu sekitar pukul 2 siang. Kami menerima laporan dari perawat bahwa gadis bernama Li Sanshan ini mengalami kesulitan bernapas. Begitu kami mendapat berita, kami datang dan mengatur pernapasan bantuan oksigen untuknya. Kondisi pasien tiba-tiba tidak ada tanda-tanda pada tahap awal. Pasien lain di bangsal yang sama tidak merasakan ketidaknyamanan. Jadi awalnya kami curiga itu penyakit organ, tetapi kultur virus saat ini belum berhasil, dan penawarnya belum dikembangkan, dan kami tidak berani mengoperasinya dengan mudah. Jika orang lain bertanya seperti ini, dekan tua itu bahkan tidak mau repot. Tetapi orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah Li Dong, dan dia akan menjawab dengan serius. Karena ketika pasien ini dikirim, pemimpin Donghai pernah berkata bahwa di masa depan, semua orang harus mendengarkan apa yang dikatakan Li Dong di sini. Termasuk dekannya. Mampu membuat pemimpin besar mengatakan hal seperti itu membuktikan bahwa pemuda bernama Li Dong ini memiliki latar belakang di luar imajinasi. Meskipun dia tidak bisa tidak mematuhi kata-kata pemimpin, pada awalnya, dia masih memiliki banyak pendapat tentang Li Dong. Namun segera, dia mengetahui bahwa Li Dong juga seorang dokter. Selain itu, Li Dong menunjukkan keterampilan medis yang sangat pintar di depan kelompok ahli, yang benar-benar meyakinkan mereka. Karena keterampilan medis Li Dong bahkan lebih baik daripada ahli lama mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Din Zhao, Li Dong mengangguk. Dia tahu bahwa di antara semua pasien, kondisi Li Sanshan adalah yang paling serius. Karena alasan inilah Lin Yurou sangat mengasihaninya. Pasien lain tidak ada masalah, hanya dia yang mengalami kesulitan bernapas, yang bisa dimengerti jika ditafsirkan oleh para dokter ini sebagai kegagalan organ. Apakah dokter pengobatan Tiongkok pernah memotong nadinya di masa lalu? Li Dong bertanya. Aku baru saja masuk. Seorang dokter tua Cina berkata. Panjang dan mengambang, fase nadi pendek dan cepat, dan fisik tidak stabil. Apa kesimpulanmu? Saya pikir itu mungkin terlalu dalam. Virus menghancurkan beberapa fungsi jantung dan paru-parunya. Sekarang dia tidak bisa menggunakannya secara normal. Dokter tua Cina itu sedikit ragu. Li Dong berpikir sejenak dan bertanya, siapa yang mengatur makan siang mereka? Daftar makanan untuk semua pasien diformulasikan secara seragam oleh kami, dengan fokus pada nutrisi ringan. Kepala perawat ada di antara mereka, dan berkata ketika dia mendengar ini. Xiao Fen, kamu bisa membawa daftar ke dokter. Li, oke. Seorang perawat wanita yang menjaga samping membuka folder di tangannya, mengambil formulir dan menyerahkannya kepada Li Dong. Li Dong melirik sarapan, makan siang, dan makan malam yang diatur dalam daftar. Selain itu, ada pilihan air minum. Dilihat dari daftar saja, tidak ada masalah yang ditemukan. Aku akan masuk dan melihatnya. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Kepala perawat, tolong bawa dokter. Li untuk berganti pakaian, kata Din Zhao. Baiklah, tolong ikuti aku. Kepala perawat berkata kepada Li Dongdao. Dia juga tahu betapa kuatnya keterampilan medis pemuda ini, dan bahkan para ahli tua di rumah sakit akan rela turun. Yang paling penting adalah bahwa bahkan para pemimpin besar mengatakan untuk mendengarkan pemuda ini, dapat dibayangkan bahwa latar belakangnya tidak dapat dibayangkan. Menghadapi pria yang begitu baik, tentu saja dia harus lebih semangat, segera.
Li Dong berubah menjadi disinfektan steril dan pergi ke bangsal. Dia memandang Li Sanshan, yang sedang berbaring di tempat tidur dengan wajah ungu, dan dia merasa agak berat. Awalnya karena siksaan kondisinya, wajahnya selalu pucat. Helaian rambut yang jarang di kepalanya juga telah rontok, dan sekarang dia telah menjadi kepala yang benar-benar botak. Li Dong mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangan Li Sanshan, merasakan denyut nadinya. Denyut nadinya sakit, mengambang, dan lemah. Denyut nadinya sangat rapuh, jika tidak diraba dengan seksama, sulit untuk menemukan denyut nadinya. Api internalnya kuat. Li Dong sedikit mengernyit, berpikir dalam hati, jika ini terus berlanjut, semua organ dalamnya akan terbakar. Apa yang menyebabkan kondisinya memburuk sedemikian rupa? Tiba-tiba, Li Dong menemukan ada bubuk hitam kecil di sudut mulut Li Sanshan. Benda ini terlalu kecil, dan pada pandangan pertama, saya pikir itu adalah tahi lalat kecil jika saya tidak mengetahuinya. Tapi Li Dong ingat bahwa Li Sanshan tidak memiliki tahi lalat di sudut mulutnya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, dan bedak itu mengenai tangannya. Li Dong melihat ke depan matanya, lalu meletakkannya di depan hidungnya dan menciumnya, ada aroma bubuk hitam halus. Seolah memikirkan sesuatu, Li Dong berjalan cepat menuju pintu. Melihat dia keluar, semua orang di pintu berkumpul. Bagaimana? Din Zhao bertanya dengan cepat. Dia tahu bahwa keterampilan medis Li Dong sangat bagus. Bahkan kelompok ahli di ibu kota provinsi telah memanggilnya untuk menyebut Li Dong, dan dia sangat menghormati pemuda ini. Karena itu, dia masih sangat percaya diri pada Li Dong. Selain makanan di daftar, siapa yang sudah menu makan lain untuk Li Sanshan? Li Dong bertanya. Li Mingqiang dan Zhang Ping saling memandang, dan wajah mereka penuh penyesalan. Uploader by novel-novel. Zhang Ping bertanya dengan cemas, Dr. Li, apakah ini mempengaruhi anak itu? Tentu saja, kondisi putri Anda memburuk. Sangat mungkin ini penyebabnya. Li Dong juga memperhatikan bahwa wajah mereka aneh dan dengan cepat bertanya, apakah kamu memberinya sesuatu yang lain? Li Mingqiang mengangguk dengan ekspresi malu, ya, setelah makan siang hari ini, anak itu berteriak bahwa jika ingin KFC, awalnya kami tidak ingin setuju, tetapi anak itu telah membuat masalah, jadi kami pikir, hari ini adalah hari pertama sekolah baru. Tahun dan anak itu sakit. Sudah lebih dari sebulan, dan saya sudah lama tidak makan makanan seperti ini, jadi saya pergi untuk membelikannya. Zhang Ping tampak menyesal, kamilah yang membunuh Sanshan. Li Dong menghela nafas. Kemampuan pencernaannya terlalu buruk. Makanan KFC awalnya digoreng dan dibakar. Sampai dia pulih, dia tidak bisa diberi makanan seperti ini lagi. Seperti yang dia katakan, dia menoleh ke kepala perawat dan berkata, Kepala perawat, tolong pergi ke bangsal lain untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak bisa makan apapun di luar kecuali makanan yang disediakan oleh rumah sakit kami. Jika tidak, akan ada kecelakaan dan kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Beritahu mereka mengapa Li Sanshan semakin buruk. Oke, aku pergi sekarang. Kepala perawat setuju dan pergi dengan cepat. Tidak meminta dekan apakah akan melakukan ini. Karena kepala perawat tahu betul bahwa Li Dong benar melakukan ini. Dapat secara efektif mencegah kecelakaan seperti itu terjadi lagi. Li Dong, apakah kamu punya cara? Tanya Din Zhao. Ya, yang terpenting sekarang adalah menurunkan apinya terlebih dahulu. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Oke, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Tanya Din Zhao. Beri aku sekotak jarum perak. Li Dong mengangguk, cari perawat lain untuk ikut denganku untuk membantu. Segera, Li Dong memasuki bangsal lagi. Dia memijat sendi pergelangan tangan Li Sanshan dengan menekan dengan jarinya. Setelah beberapa menit, efeknya keluar. Li Sanshan yang telah memejamkan mata, tiba-tiba memiliki keinginan yang kuat untuk muntah. Tenggorokannya menggeliat hebat, dan kelopak matanya juga bergerak, seolah-olah dia akan membuka matanya. Setelah melihat ini, Li Dong berkata kepada perawat, ayo, Anda bisa membantunya berdiri. Perawat itu tahu, dan membantu tubuh Li Sanshan berdiri dan membiarkannya duduk di samping tempat tidur. Akupresur Li Dong tidak berhenti, dan tangannya yang lain mengeluarkan tempat sampah di bawah tempat tidur dan menyisihkannya untuk persiapan. Beberapa menit lagi berlalu. Di bawah rangsangan jari-jari Li Dong, perut penuh Li Sanshan menjadi semakin kuat, dan akhirnya sulit untuk mengendalikannya. Wow, tubuhnya yang kurus bergegas ke depan dan muntah. Li Dong dengan cepat meletakkan tempat sampah di bawah mulutnya dan menangkap muntahannya. Setelah dia selesai muntah, Li Dong berhenti menekan jarinya dan meletakkan tempat sampah. Oke, biarkan dia berbaring dan bantu dia membersihkan mulutnya. Perawat cantik itu sudah sangat mengagumi Li Dong. Sorot matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Untuk perintah Li Dong, dia mengeksekusinya tanpa ragu-ragu. Li Dong mengeluarkan jarum perak yang sudah disiapkan, memilih yang panjang, dan mulai mensterilkannya dengan alkohol. Selama jarum ajaib Tai digunakan untuk membantu Li Sanshan menurunkan suhu tubuhnya, hidupnya akan diselamatkan sementara. 10 menit kemudian, Li Dong keluar dari bangsal.
Melihat dia keluar, semua orang dalam kelompok ahli, termasuk Din Zhao, menatap mata Li Dong, penuh kekaguman dan rasa hormat dari hati. Keterampilan medis Li Dong benar-benar meyakinkan mereka semua. Li Dong, bagaimana? Din Zhao menyambutnya dan bertanya. Lin Yurou juga berjalan, mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, dan dengan hati-hati menyeka keringat di dahi Li Dong. Dokter Li, bagaimana kabar Sanshan? Apakah ada yang salah? Li Mingqiang dan istrinya berjalan mendekat dan bertanya dengan cemas. Li Dong menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, dia sudah memuntahkan semua yang dia makan di siang hari tadi. Mungkin dia sedikit lemah sekarang. Tolong jangan ganggu dia. Saya akan meminta perawat untuk memberinya sedikit larutan nutrisi. Oke, kami semua mendengarkanmu, dan kami tidak berani memberinya makan dengan sembarangan lagi. Li Mingqiang mengangguk berulang kali. Kalau begitu ayo pergi dulu. Lin Yu Judo. Dia tampak sedikit lelah dan tertekan ketika dia melihat Li Dong. Ketika Li Dong pergi, para ahli memuji satu demi satu. Dokter Li terlalu bagus. Dia memiliki keterampilan medis seperti itu di usia muda. Seiring waktu, dia harus menjadi tangan suci negara. Ya, begitu banyak dari kita telah belajar di sekitar Sanshan untuk waktu yang lama. Mengapa dia melihat bahwa itu adalah masalah makanan ketika dia masuk, mengapa kita tidak melihatnya? Seorang master sejati, terutama keterampilan akupunkturnya, apakah Anda melihat seberapa baik dia menggunakan jarumnya sekarang? Cepat dan kejam, dengan sikap yang tepat. Sayang sekali dia memiliki keterampilan medis yang baik, tetapi dia tidak bekerja di rumah sakit. Li Dong dan Lin Yurou berjalan ke puncak tangga, dan ketika mereka menekan lift untuk turun, mereka melihat dua orang muda berdiri di pintu bangsal, menyelinap ke bangsal. Satu orang ingin mendorong pintu masuk, tetapi ditarik oleh orang lain. Keduanya mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Karena jaraknya, Li Dong tidak bisa mendengar dengan jelas. Ketika dia melihat orang yang berdiri di depan memegang kamera untuk memotret di dalam, wajahnya sedikit tenggelam. Apa yang sedang kamu lakukan? Keduanya terkejut sekaligus, tetapi mereka tidak berharap tindakan mereka terlihat. Mereka saling berpandangan, berpura-pura tenang. Kami datang untuk mengunjungi teman, ada apa? Siapa temanmu? Li Dong bertanya. Apakah karena mereka telah kehilangan kepercayaan pada pengobatan, dan seseorang telah melaporkan situasinya ke media? Siapa kamu? Seorang pria muda dengan kacamata berbingkai hitam memandang Li Dong dan bertanya. Saya seorang dokter, kata Li Dong ringan. Dia memandang kedua orang itu. Kedua orang ini sangat waspada dan profesional, tidak seperti orang biasa. Kemungkinan menjadi reporter sangat besar. Dokter, pria muda berkacamata hitam itu memandang Li Dong dan mencibir, kamu tidak terlihat sama. Lagi pula, bagaimana jika kamu seorang dokter? Apakah rumah sakit memiliki aturan bahwa orang tidak boleh mengunjungi teman? Pemuda lain khawatir bahwa temannya mungkin berkonflik dengan orang lain dan menarik perhatian orang lain, jadi dia buru-buru menarik lengannya dan memberi isyarat untuk mengucapkan beberapa patah kata. Ayo pergi, mengapa kamu memberitahunya begitu banyak? Kacamata hitam itu melirik Li Dong, dan keduanya berbalik untuk pergi. Tunggu, kata Li Dong, apa yang ingin kamu lakukan? Keduanya mundur selangkah dengan tiba-tiba dan menatap Li Dong dengan waspada. Kamu bisa pergi, hapus foto yang kamu ambil, kata Li Dong ringan. Foto? Foto apa? Keduanya pura-pura tidak tahu. Mereka menyembunyikan kamera di saku mereka, tetapi gerakan kecil ini telah dilihat oleh Li Dong. Hapus foto yang baru saja Anda ambil. Li Dong berkata dengan dingin. Dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang-orang ini di sini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, ayo pergi. Kacamata hitam menyeringai. Dia mengambil pendamping dan hendak pergi. Li Dong bergerak tepat di depan mereka. Serahkan kameranya. Saya bilang, ada apa denganmu? Mengapa Anda mengharuskan kami menyerahkan kamera? Apakah Anda tahu siapa kami? Kami adalah jurnalis. Kami mendapat kabar bahwa kami telah mengambil sekelompok pasien yang sakit parah. Kami memiliki hak untuk menangani berbagai hal. Untuk menggali lebih dalam kebenaran, Anda tidak berhak membiarkan kami menghapus foto-foto itu. Kacamata hitam itu memelototi Li Dong. Li Dong sedikit mengernyit. Benar saja, kedua orang ini benar-benar reporter. Tapi, kenapa ada wartawan di sini? Apakah kasusnya sudah terungkap? Siapa yang mengungkapkannya kepada wartawan? Kalau tidak, mengapa wartawan datang ke sini untuk menyelidiki? Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Saya harap Anda bisa memberi kami waktu, dan saya pasti akan mengatakan yang sebenarnya pada saat itu. Lin Yurou berbicara saat ini, menatap kedua reporter itu. Dia tahu betul bahwa jika masalah ini dilaporkan oleh media secara tidak benar, konsekuensinya tidak terbayangkan. Idenya sangat sederhana, pertama berkomunikasi dengan wartawan ini, minta mereka untuk mengklarifikasi fakta-fakta dan melaporkan sesuai fakta. Keduanya melirik Lin Yurou, dan ada kilatan cahaya yang menakjubkan di mata mereka. Jelas, saya tidak berharap bertemu wanita cantik di rumah sakit.
Melihat Lin Yurou, keduanya selalu merasa bahwa wajah ini sepertinya pernah terlihat di suatu tempat. Tapi untuk beberapa saat, saya tidak bisa mengingatnya. Kacamata hitam itu mencibir, kebenaran. Apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Mengapa aku harus mempercayaimu? Iya, apa kebenarannya? Kamu tidak perlu mengatakannya, kami secara alami akan menyelidikinya dengan jelas. Mengapa, mungkinkah kamu masih tidak membiarkan kami pergi? Mereka adalah jurnalis, dan mereka tidak takut menggunakan kekerasan terhadap mereka. Karena pena di tangan mereka adalah senjata yang mengerikan bagi siapapun. Bukannya kami tidak akan membiarkanmu pergi, kami hanya ingin mengobrol denganmu. Lin Yurou tersenyum dan berkata, jika Anda memiliki keraguan, silakan bertanya sebanyak mungkin. Kami pasti akan dapat memberi Anda jawaban yang paling dapat diandalkan. Maaf, kami tidak punya waktu. Untuk undangan Lin Yurou, keduanya menolak tanpa ragu-ragu. Kacamata hitam menatap Lin Yurou dan Li Dong dengan dingin. Jika kamu tidak berani menahan kami, menyingkirlah dan jangan menghalangi kami. Temperamennya cukup agresif. Saya ingin meminta Anda untuk melaporkan setelah Anda memahami kebenaran masalah ini. Pena bisa membunuh orang, dan Anda tahu pengaruh opini publik. Lin Yurou mengerutkan kening. Ketika Lin Yurou memuji industri mereka, wajah kedua reporter itu penuh dengan kebanggaan. Terutama Lin Yurou sangat cantik, sehingga kesombongan mereka sangat terpuaskan. Mereka saling melirik, menatap Lin Yurou dan bertanya, siapa kamu? Saya Lin Yurou, dan saya dapat dianggap sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada saya, kata Lin Yurou dengan sungguh-sungguh. Lin Yurou, nama ini terdengar familiar. Pikiran ini datang kedua wartawan, tetapi mereka tidak memikirkannya. Kami tahu, Anda menyerahkannya kepada kami akan menemukan Anda ketika kami punya waktu. Kacamata hitam judo untuk Lin Yu. Tentu saja Lin Yurou tidak setuju mereka pergi. Maklum, banyak berita media yang tidak bermoral, demi penjualan, mengejar ekonomi bola mata secara membabi buta, hal-hal apa saja yang bisa ditulis. Bahkan dengan sengaja memutarbalikkan fakta, keluar dari konteks, dan melaporkan fakta yang salah kepada publik. Adapun kebenaran, wartawan yang tidak bermoral itu tidak peduli sama sekali. Mereka hanya membutuhkan berita. Adapun apa yang dipikirkan orang itu dan kerugian apa yang akan mereka dapatkan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lin Yurou tahu bahwa jika mereka pergi, diperkirakan masalah ini akan menjadi berita utama besok. Yah, kamu punya syarat, bagaimana kamu bisa menghapus foto itu? Lin Yurou bertanya. Meskipun dia tidak menyetujui metode menyuap media, dia tidak ingin keluarga Liu dan grup Lin terciprat oleh media. Terutama grup Lin, jika itu dipengaruhi oleh reputasi, inilah yang benar-benar tidak ingin dilihat Lin Yurou. Grup Lin bukan milik Linnya, juga bukan milik Li Dong. Sekarang milik Lin dari semua karyawan. Karyawan yang tak terhitung jumlahnya bekerja keras setiap hari, dan kerja keras dari banyak orang telah memungkinkan grup Lin berkembang hingga saat ini, bagaimana bisa dihancurkan oleh Xiao Xiao? Kacamata hitam itu terkejut, berapa harga yang bisa Anda tawarkan? Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, lupakan saja, aku tidak bisa membicarakan apapun denganmu. Jika kami ingin berbicara, kami tidak akan berbicara denganmu. Minggir, kita harus pergi, kalau tidak, jangan salahkan tulisanku yang kejam dan ungkapkan semua ini. Pada saat itu, kamu menyesal akan terlambat. Wajah Lin Yurou sedikit berubah. Alis Li Dong juga mengerutkan kening. Dia juga mendukung ketenangan pikiran, jadi Lin Yurou dibujuk dengan ramah. Selama semua orang tetap bijaksana dan memecahkan masalah, semua orang akan senang. Tapi saya tidak berharap pihak lain begitu tidak tertarik. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa membunuh seseorang dengan pena tidak bertanggung jawab? Apakah kamu mengancam? Li Dong bertanya. Jika menurutmu begitu, maka memang begitu. Kacamata hitam mencibir, apakah kamu masih berani memaksa kami untuk tinggal? Kamu benar. Li Dong mengangguk dan meledak seperti kilat. Dia mengalungkan kacamata hitam di lehernya, lalu mengeluarkan kamera kecil dari sakunya dan membantingnya ke dinding, ledakan. Kamera langsung hancur. Li Dong berbalik dan berkata kepada staf keamanan rumah sakit yang bergegas masuk, bawa mereka ke kantor dekan, dan saya akan memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi, siapa kamu? Penjaga keamanan bertanya dengan tatapan bingung. Din Zhao mengenal Li Dong, tetapi penjaga keamanan tidak. Sekarang, orang ini sebenarnya memerintahkan mereka, di mana mereka meletakkan wajah mereka. Jangan kasar, dia adalah Dr. Li. Din Zhao bergegas mendekat dan berkata dengan tajam. Dekan, melihat Din Zhao datang, kedua satpam itu tidak berani ragu sedikit pun. Satu orang langsung menangkap satu dan menahan dua wartawan. Di lorong yang aman di kejauhan, sesosok berdiri dengan tenang dalam kegelapan. Dia berdiri di sana, tidak pernah menjulurkan kepalanya, bahkan Li Dong tidak menyadarinya.
Dia menunggu sampai suara di lorong benar-benar menghilang, dan setelah beberapa saat, dia menjulurkan kepalanya dan melihatnya. Kemudian pergi dengan tergesa-gesa, datang tanpa jejak, pergi tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak kantor direktur. Saya ingin tahu, bagaimana Anda tahu tentang pasien-pasien ini, dan siapa yang menyampaikan berita itu kepada Anda? Li Dong memandang kedua reporter itu dan bertanya. Maaf, tidak ada komentar. Kacamata hitam berkata dengan wajah dingin. Tetapi begitu dia mengatakan ini, dia khawatir itu akan membuat Li Dong marah, karena takut dia akan memukul seseorang, dan kemudian menjelaskan, sebenarnya, kami tidak tahu, tetapi kami baru saja menerima panggilan anonim yang menyampaikan berita itu. Siapa pihak lain itu? Tidak tahu. Li Dong mengangguk. Dia tahu tidak mungkin bagi kedua reporter ini untuk memberitahunya siapa yang menyampaikan berita itu. Bahkan, dia tidak ingin kedua reporter itu menjual whistleblower di belakang layar. Jika ini masalahnya, siapa yang berani menyampaikan berita ke media di masa depan? Inilah sikap dan tanggung jawab yang harus dimiliki insan media terhadap pelapor, dan juga perlindungan terhadap pelapor. Ini adalah prinsipnya, dan Li Dong tidak ingin menghancurkannya. Oke, kamu tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Li Dong mengangguk, saya tidak tahu bagaimana orang yang menyampaikan berita itu memberitahu Anda asal-usul pasien ini, tetapi saya dapat memberitahu Anda seluk-beluk masalah ini. Selain itu, saya memiliki banyak bukti untuk menunjukkan bahwa apa yang saya katakan adalah kebenaran. Kedua wartawan itu tidak berbicara, hanya menatapnya. Dapat dilihat dari wajah mereka bahwa mereka memiliki banyak pendapat tentang Li Dong. Saya menghormati hak Anda untuk mengungkap kebenaran, dan saya bersedia bekerja sama dengan pekerjaan Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung. Saya hanya berharap Anda bisa lebih berhati-hati saat melaporkan sesuatu. Yang dibutuhkan semua orang adalah fakta yang sebenarnya, daripada menambahkan kekacauan dan memutarbalikkan fakta. Tentu saja, kami berada di pihak korban. Tugas kami adalah melaporkan kebenaran. Kalau tidak, reporter macam apa kami ini? Kacamata hitam itu berkata dengan dingin. Lin Yurou berbicara saat ini. Posisi kami sama dengan Anda, kami semua berada di pihak pasien. Namun, ada banyak hal yang tidak seperti yang Anda lihat di permukaan. Saya pikir Anda harus memahami situasi sebenarnya dari masalah ini sebelum Anda melaporkan. Bagaimana situasi sebenarnya, kami secara alami akan menyelidiki. Kacamata hitam tidak menunjukkan wajah apapun, pria ini baru saja merusak kamera kami dan berperilaku sangat kasar. Kami tidak ingin mendengarkan Anda. Sekarang, mari kita segera pergi. Lin Yurou mengerutkan kening. Wartawan ini memiliki temperamen yang sangat panas. Tidak apa-apa untuk pergi, tetapi Anda harus mendengarkan apa yang saya katakan tentang kejadian ini. Mata gelap melirik reporter lain, kamu bilang. Lin Yurou mengangguk dan mulai berbicara tentang penyebab insiden keracunan produk kesehatan ini. Mereka berbicara tentang metode perawatan lanjutan mereka, sikap mereka terhadap masalah ini, dan bagaimana mereka akan memberi kompensasi kepada pasien ini di masa depan, dan bagaimana memberi mereka masalah keamanan hidup lanjutan, tapi dia tahu. Setelah saya selesai berbicara, kedua reporter itu masih terlihat acuh tak acuh. Hati Lin Yurou sedikit tenggelam. Ceritanya menyentuh, ada lagi. Reporter berkacamata hitam itu mencibir. Jelas, dia tidak percaya kata-kata Lin Yurou. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mewawancarai pasien. Lin Yurou mengerutkan kening. Aku khawatir mereka dibeli olehmu sejak lama. Kacamata hitam itu tertawa. Apa yang saya katakan tadi adalah kebenaran. Lin Yurou merasa sedikit kecewa. Bagi sebagian orang, kata-kata benar-benar tidak masuk akal. Sekarang, kamu bisa pergi, tapi aku harap kamu akan mengklarifikasi masalah ini sebelum mengirim naskah. Lin Yurou memandang mereka dan berkata, kameramu dirusak oleh pacarku. Kamu bisa menentukan harganya. Aku harus membayarnya. Apakah 100.000 yuan cukup? Kacamata hitam awalnya ingin mengatakan sesuatu untuk ditolak. Karena itu, mereka juga dapat menggunakan ini sebagai titik serangan untuk mendiskreditkan satu sama lain. Termasuk rumah sakit rakyat ini. Tetapi, Lin Yurou tiba-tiba menawarkan harga yang tidak bisa mereka tolak. Kamu tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Kacamata hitam itu menggelengkan kepalanya. Hanya 100.000. Lin Yurou berkata dengan sungguh-sungguh. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggilan itu dilakukan ke supervisor keuangan grup Lin. Meskipun grup Lin sedang berlibur, kepala keuangan, Lin Yurou, memintanya untuk tinggal kapan saja. Karena pasien, biaya yang dikeluarkan di rumah sakit saat ini diperhitungkan atas nama Lin Group. Seperti selama festival musim semi, gaji pengawas keuangan secara alami 3 kali lipat, dan pengawas keuangan sangat senang tentang ini. Pokoknya, hanya datang ke sini saat dibutuhkan, dan dia masih mengaturnya sendiri di lain waktu. Tak lama kemudian, bendahara datang. Membawa uang 100.000. Pak, untuk memudahkan pembukuan kami, mohon tanda tangan di sini.
Bendahara juga mengambil pena dan kertas dan berkata kepada kacamata hitam. Pria muda berkacamata hitam itu ragu-ragu, mengingat bahwa ini adalah biaya formula pihak lain untuk kameranya, jadi dia menandatangani nama di atasnya. Kemudian mereka pergi. Ketika kedua reporter itu pergi, Li Dong tersenyum dan berkata, mengapa memberi mereka begitu banyak uang? Kamera itu tidak bernilai 100.000. Itu tidak terlalu berharga. Lin Yurou tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamera mungkin tidak bernilai 10.000 yuan, tetapi jika saya menawarkan harga yang terlalu rendah, mereka pasti akan menolak. Kalau 100.000, kalau mau bilang tidak, akan sulit untuk mengatakannya lagi. Saya hanya menawarkan harga yang membuat mereka sulit untuk menolak. Kamu ingin membelinya? Li Dong bertanya. Saya tidak bisa membicarakannya. Saya hanya mengikat mereka ke perahu kecil kami. Jika mereka masih dengan jahat memutarbalikkan fakta, maka 100.000 yuan yang dia terima adalah bukti penyuapan. Bagaimana jika mereka mengatakan itu kompensasi untuk kamera? Apakah orang lain akan mempercayainya? 100.000 yuan untuk sebuah kamera. Li Dong menatap mata Lin Yurou dengan kekaguman. Dia bisa memikirkan ini dalam waktu singkat, itu benar-benar menakjubkan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Lin Yurou benar-benar belajar banyak setelah menjadi manajer umum. Sayangnya, mereka tidak percaya penjelasanmu. Ya, mereka mengidentifikasi kami sebagai pelakunya, jadi kami hanya bisa mencegahnya dari saluran lain. Lin Yurou mengangguk. Dengan itu, dia menatap Li Dong. Untuk saluran lain, Li Donglai secara alami diminta untuk maju. Li Dong mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon. Tuan Li, mengapa Anda berinisiatif menelepon saya? Apa saja? Suara pemimpin Laut Cina Timur terdengar. Sesuatu. Li Dongdao, dua wartawan datang ke rumah sakit hari ini untuk mengambil gambar rahasia. Mereka mungkin menikam masalah ini. Pemimpin besar secara alami tahu tentang ini mendengar apa yang dikatakan Li Dong, dia segera menyadari keseriusan masalah. Emosinya selalu baik, tetapi setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bajingan mana yang sangat jahat? Di mana kamu sekarang? Aku akan segera pergi. Pemimpin besar sangat jelas tentang seluk-beluk masalah ini. Pada awalnya, dia mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi Li Dong menolak. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin besar, dan dia bertanggung jawab atas begitu banyak hal di Laut Cina Timur, masalah sepele semacam ini, biarkan dia bertanggung jawab, dan dia berlebihan. Lupakan saja, kamu tidak perlu datang untuk yang merayakan tahun baru. Silakan tinggal bersama istri dan anak-anakmu di rumah. Li Dong menggelengkan kepalanya, kamu hanya perlu menyapa pihak-pihak yang relevan untukku. Penawar untuk pasien itu harus segera dikembangkan, dan itu akan baik-baik saja saat itu. Tuan Li, apa yang Anda katakan? Mengapa Anda sopan kepada saya? Pemimpin besar itu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, selama saya tetap di posisi ini selama 1 hari, masalah ini tidak akan muncul di media. Li Dong tahu bahwa dia tidak mengacaukan ini. Lagi pula, para pemimpin Laut Cina Timur, selama 1 kalimat, seluruh media Laut Cina Timur tidak akan berani membuat kesalahan. Kecuali jika Anda tidak ingin mencampur-adukannya. Masalah ini akan ditekan sementara. Namun, hal-hal tidak berjalan semulus yang diharapkan. Memang, dengan pidato para pemimpin besar, media-media di Laut Cina Timur itu, memang tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Namun, di forum internet, berita tentang keracunan produk perawatan kesehatan muncul. Hal pertama yang muncul adalah di sebuah forum di sebuah kabupaten di Donghai. Postingan tersebut memperkenalkan latar belakang keluarga Liu, memperkenalkan hubungan antara grup Lin dan keluarga Liu, dan juga memperkenalkan sejarah insiden keracunan. Dalam artikel tersebut, perusahaan produk pro kesehatan dikritik karena bisnis berhati hitam. Itu juga dengan tegas menjelaskan hubungan antara perwakilan hukum perusahaan produk kesehatan Qinhe dan Lin Yurou, manajer umum Lin Group. Akhirnya, saya menambahkan kalimat di akhir posting. Tolong bantu saya untuk mengisi posting ini dan meneruskannya, sehingga lebih banyak orang dapat melihat perusahaan seperti apa produk kesehatan Qinhe, dan memberi tahu lebih banyak orang tentang peran apa yang dimainkan Lin Group di belakang. Besok, 10.000 orang akan memposting dan 10.000 orang akan memposting ulang, dan saya akan mempublikasikan foto-foto para korban. Akibatnya, posting ini diposting ulang oleh forum lain untuk sementara waktu. Segera itu meledak di internet. Untuk sementara waktu, ada banyak omelan, dan banyak penonton datang untuk bersumpah dan menyerang. Beberapa orang mengikuti ritme dan mulai menyerang grup Lin. Tiba-tiba, keluarga Liu dan kelompok Lin menjadi tikus yang menyeberang jalan. Dini hari berikutnya, Lin Yurou bangun pagi-pagi, tetapi setelah dia selesai mencuci, dia tidak segera turun. Sebaliknya, mereka berbaring di tempat tidur pertemuan lagi dan mengangkat telepon untuk menjelajahi internet. Segera, sepotong berita menarik perhatiannya. Melihat kata-kata keracunan perawatan kesehatan dalam judulnya, hati Lin Yurou melonjak.
Reaksi pertamanya adalah berteriak buruk. Setelah dia selesai membaca berita ini, wajahnya berubah drastis. Dia segera bangkit dari tempat tidur dan berlari ke bawah dengan sandal. Pada saat ini Liu Jing sedang membuat sarapan di dapur, dan ketika dia mendengar langkah kaki Lin Yurou, dia menjulurkan kepalanya keluar dari dapur. Bangun, pergi dan duduk sebentar, sarapan akan segera siap. Lin Yurou tidak punya waktu untuk menanggapi Liu Jing, dia langsung mengetuk pintu Li Dong. Pada saat ini, Li Dong juga bangun, setelah dia selesai mencuci, dia mendengar ketukan di pintu dan membuka pintu. Dia melihat Lin Yurou tampak tidak normal dan bertanya, ada apa? Li Dong, hal besar itu tidak baik. Lin Yurou berkata dengan cemas, para wartawan itu masih mengungkap masalah ini. Reaksi pertama Li Dong tidak mungkin. Bagaimanapun, pemimpin besar kemarin berjanji tidak akan ada media yang berani melakukan kesalahan. Apa yang dia katakan, siapa yang tidak berani memberi muka? Media mana yang mengeksposnya? Li Dong bertanya, apakah kedua reporter kemarin? Tidak. Lin Yurou menggelengkan kepalanya, itu tidak diterbitkan di surat kabar, tetapi di internet, sebuah forum di kota kabupaten pecah. Sekarang berita ini telah menyebar ke situs web utama, dan juga menjadi berita utama di beberapa situs web yang lebih berpengaruh. Di Tiongkok, wajah Li Dong tenggelam. Dia tidak menyangka hal terburuk akan terjadi. Kali ini, keluarga Liu dan kelompok Lin akan didorong ke garis depan. Jika seseorang tidak menanganinya dengan benar, keluarga Liu akan kewalahan. Keluarga Liu Yukai akan dipenjara, dan perusahaan paman kedua Lin Yurou akan segera berakhir, reputasi grup Lin akan mengalami pukulan besar. Lagi pula, tidak ada yang lebih berpengaruh daripada insiden keracunan kolektif. Pergi, ayo pergi ke rumah sakit sekarang. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, bagus. Kemudian, Li Dong berkata kepada Liu Jing bahwa dia akan keluar. Liu Jing terkejut, mengapa saya harus keluar pagi-pagi sekali? Sarapannya hampir siap, jadi mengapa tidak keluar setelah sarapan? Tidak perlu, teman saya meminta kami untuk sarapan di luar. Li Dong tersenyum. Dia tidak ingin Liu Jing tahu tentang ini dan membuatnya khawatir. Kemudian, keduanya keluar, Li Dong mengantar Lin Yurou langsung ke rumah sakit. Ketika dia akan tiba di rumah sakit, Li Dong memanggil pemimpin itu lagi. Saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan mengganggu mimpi pemimpin besar. Namun, pemimpin besar bangun lebih awal saat ini. Setelah menerima telepon Li Dong, suaranya nyaring dan keras, Tuan Li, mengapa Anda menelepon saya sepagi ini? Ada apa? Sesuatu terjadi, itu terungkap. Li Dongdao, pemimpin besar sedang makan sarapan, dan kata-kata pemimpin itu tiba-tiba bergerak, dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Apa? Media apa itu? Kemarin orang-orang menyapa mereka, kenapa ada yang berani meluangkan waktu? Tidak jelas siapa itu, tetapi publik sudah mengetahuinya. Namun, itu tidak dipublikasikan di surat kabar. Itu terungkap di sebuah forum di kota kabupaten. Itu hanya menarik perhatian di internet untuk saat ini. Oke, aku akan memeriksanya sekarang. Menutup telepon, bos berhenti makan sarapan, mengambil roti, menelepon sekretaris, dan pergi dengan tergesa-gesa. Ketika Li Dong membuka pintu kantor dekan, Dekan Zhao dan wakil dekan sedang menonton sesuatu di depan komputer. Ekspresi keduanya sangat serius. Jelas, situasi di internet tidak optimis. Melihat Li Dong dan Lin Yurou masuk, keduanya bangkit dari kursi mereka. Sampai sekarang, lebih dari 30 media online telah memposting ulang berita tersebut. Pada tingkat penyebaran ini, tidak akan lama lagi beberapa media besar domestik akan mulai memperhatikan masalah ini. Din Zhao berkata dengan sungguh-sungguh. Publik percaya pada keaslian berita itu. Li Dong bertanya. Ketika dia berbicara, dia sudah duduk di depan komputer. Di bawah operasi Din Zhao, dia dengan cepat melihat berita itu. Kebanyakan dari mereka percaya karena mereka tidak akan mempertimbangkan kebenaran berita itu. Din Zhao tersenyum pahit, sebaiknya kamu tidak membacanya. Sebagian besar komentar itu menyerang dan menghina, satu persatu sangat kejam. Sayangnya, bagaimana dunia ini bisa menjadi seperti ini? Haruskah kita menelepon dan meminta forum untuk menghapus posting? Wakil dekan mengingatkannya di sebelahnya. Bagaimanapun, masalah ini juga berdampak besar pada rumah sakit. Ini adalah rumah sakit rakyat Laut China Timur, dan reputasi sangat penting. Tidak, sekarang semuanya telah mencapai level ini, hapus postingannya, tidakkah kamu ingin menutupinya? Li Dong menggelengkan kepalanya. Dengan tenaganya, satu kalimat saja bisa membuat postingan itu menghilang. Namun, Li Dong tidak melakukannya. Setelah menelusuri konten berita dan beberapa komentar yang tidak sedap dipandang, dia berkata perlahan, sepertinya orang yang mengungkap berita mengetahui beberapa informasi orang dalam. Jika tidak, dia tidak akan tahu peraturan hukum perusahaan produk kesehatan Kihe. Siapa perwakilannya? Lagi pula, bahkan pasien itu tidak tahu ini, bagaimana orang lain bisa mengetahuinya? Jika Li Guobin tidak dikubur sebagai pupuk bunga, Li Dong masih bisa menemukan tersangka.
Sayang sekali Li Guobin sudah kedinginan, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Tampaknya di balik kejadian ini, masih ada sepasang mata yang menatap semua ini. Orang itu, seperti kobra yang bersembunyi di kegelapan, akan mati jika dia tidak bergerak. Beberapa orang berdiskusi sebentar, dan pemimpin akhirnya tiba. Dia bergegas mendekat dengan kasar, diikuti oleh sekretarisnya. Melihat pemimpin besar datang, dekan dan wakil dekan buru-buru berdiri dan memberi hormat, dan Lin Yurou juga menyapa dengan hormat, hanya Li Dong yang duduk di sana. Dalam kapasitasnya, para pemimpin besar masih perlu berinisiatif menyambutnya. Saya menelepon dan bertanya kapan saya datang, itu bukan sesuatu yang diekspos oleh agensi media Donghai kami. Pemimpin itu tampak kesal dan berkata, kemarin saya berjanji berulang kali bahwa insiden ini tidak akan pernah bocor, tetapi saya tidak menyangka ada yang tidak beres dengan internet. Saya benar-benar terlalu ceroboh. Kamu tidak bisa disalahkan untuk ini. Li Dong melambaikan tangannya, bahkan jika tidak ada kecelakaan di jaringan, mereka dapat memikirkan cara lain. Ngomong-ngomong, apa nama forum itu? Sekarang saya biarkan seseorang menghapus posting itu, kata pemimpin itu sambil mengeluarkan ponselnya, tidak dibutuhkan. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya pikir lebih baik untuk menghentikan masalah ini daripada menjadi makanan publik. Karena masalah ini telah menyebar, menghapus pos hanya akan memiliki efek kontraproduktif. Lebih baik mengambil inisiatif untuk membuat informasi publik dan biarkan kami memberitahu publik tentang kebenaran masalah ini. Jangan biarkan orang lain bersembunyi di belakang dan memercikkan air kotor. Bersambung.